Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Zahra, CGP Angkatan ke-9, Kota Solo, akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah saya adalah: saya menyadari sosok guru yang baik harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah, dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 1. Disiplin positif. Penerapan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan kebajikan lebih ke arah diri sendiri yang bersifat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Tujuannya adalah untuk menghindarkan ketidaknyamanan hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Kedua, motivasi perilaku manusia. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka seorang guru harus mendapatkan memilah perilaku yang dimiliki oleh seorang murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindarkan kenyamanan dan hukuman dan dapat imbalan atau penghargaan, maka motivasi tersebut masih bersifat eksternal. Untuk memunculkan motivasi internal, maka seorang murid harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman atau pemberian penghargaan atau imbalan untuk memperkecil motivasi eksternal dalam diri murid. Berikut ini posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pematau. Yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, maka yang terbaik adalah posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar mendapat solusi atas permasalahannya sendiri. Guru, posisi sebagai manajer, mengacu pada restitusi, menjadi manajer untuk diri sendiri agar dapat mengatasi masalahnya sendiri sehingga tercipta identitas. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara membuat keyakinan kelas yang berisi adanya kesepakatan antara guru dan murid dalam membuat keyakinan kelas. Kedua, pernyataan yang berisi kesepakatan antara murid dan guru diterapkan dalam link. Yang kedua, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, berkaitan dengan budaya. Budaya positif yang akan diterapkan sesuai dengan 1. Filosofi KIAD, 2. Nilai dan peran guru penggerak, 3. Visi guru. Sesuai pemikiran filosofi KHD yang mengatakan pendidikan harus berpihak pada murid, yang bersifat menuntun, mengubah arah murid menuju kodratnya. Nilai dan peran guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam pembelajaran yang sudah ditampilkan dalam modul sebelumnya, sudah memahami yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi ini, yang dapat menimbulkan budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, dan posisi kontrol kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan disebarkan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi, saya menyadari posisi kontrol saya yang saya lakukan selama ini sebagai penghukum, pembantau, diganti sebagai manajer dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah menangani seorang siswa yang suka berkelahi di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan menstabilkan stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dengan budaya positif. Hal baik apa yang dapat Anda lakukan terkait dengan pengalaman penerapan budaya positif? Hal yang sudah baik menurut saya sudah dapat memunculkan budaya positif internal, dan murid melaksanakan nilai-nilai budaya positif tersebut berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang harus diperbaiki guru di dalam kelas atau sekolah harus bersikap seperti manajer. Sebelum mempelajari modul ini, dalam berinteraksi dengan murid, kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Manakah yang paling Anda gemari dalam menangani masalah yang dihadapi murid? Apa kalau iya, tahapan mana yang Anda praktekkan? Bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari model ini, posisi saya sebagai guru hanya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman terhadap konsekuensi kesalahan yang dilakukan oleh murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, saya menyadari adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter dimanapun murid berada. Itulah penyampaian saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.